Jangan hanya memperhatikan daging babi haram, bangkai haram, darah haram. Itu betul-betul haram. Tapi kita menghindari itu semua. Tapi bangkai manusia kamu makan tiap hari. Ya? Bangkai babi aja nggak mau, bangkai manusia malah mau. Padahal makan bangkai manusia itu melebihi anjing. Nggak ada anjing mati makan anjing. Dimakan anjing lainnya nggak ada. Nah, orang tidak sadar. Tiap hari kita makan barang haram sekalipun tampaknya bersih diri. Oh ini bangkai, oh ini daging babi nggak mau. Ini daging manusia. Kamu makan bangkai manusia itu apabila manusia itu berbuat ghibah, menggunjing, ngerasani, ya, rasan-rasan membicarakan aibnya saudaranya. Jadi wong rasan-rasan kuwi dikatakan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Mestinya kamu merasa jijik, kata Allah begitu. Tapi tidak, ternyata makan bangkai saudaranya mati itu nyaman. Berjam-jam anggere arep rampung, teko kancane nambah meneh dadi panjang lagi. Iku nek ditegur isih ngeyel, aja ngrasani dosa kuwi. Sing ngrasani sapa nyet ngono tenan? Ngandhake apa enenge kok ngrasani? Maka dalam hati tadi, ya sing diarani ngrasani ngono kuwi. Kamu mengatakan apa adanya keadaan aibnya saudaramu, itulah namanya ghibah. Ya sing diarani ngrasani makan bangkai manusia itu ya seperti itu. Kalau yang kamu bicarakan tadi tidak sesuai dengan kenyataannya, ya, tetapi kamu membicarakan jeleknya padahal tidak seperti itu, namanya buhtan. Bohong kamu. Bohong dengan makan bangkai manusia, baik mana? Baik mana? Semuanya jelek. Maka jangan menghindari bohong, hindari juga. Jangan menghindari bohong saja, tapi menghindari juga makan bangkai saudaranya sudah mati. Maka dari itulah budayakan kita orang Islam jangan suka rasan-rasan. Dan budayakan juga kalau melihat saudara yang ngerasani saudaranya, jangan segan-segan menegur, sampaikan teguran. Kamu makan bangkai saudaramu. Ya tak? Nah itu, kalau umat Islam sudah begitu, insya Allah hidupnya makin damai, makin tertata. Lah kalau ada orang jeleknya kok tidak boleh bicarakan, padahal itu kejelekan betul. Tahuilah bahwa setiap manusia itu mesti mempunyai kekurangan, kejelekan. Maka kejelekan itu bukan untuk dibicarakan, tapi diperbaiki, dinasehati. Kalau kamu melihat kejelekan orang lain atau aibnya orang lain, kamu sendiri juga punya aib. Kalau patah Indonesia mengatakan, gajah itu kalau dipelupuk mata, nggak tampak. Tapi kuman yang kecil sekali, itu pun letaknya di seberang lautan. Jelas itu. Maksudnya tahu. Dinek salane wong liya mung sak kuman tur adoh di seberang laut jauh. Itu tampak jelas. Bareng kesalahane dhewe sak gajah nek nggon pelupuk matane ora ketok. Dirinya merasa bersih gitu lah. Kaya-kaya ora ndek kesalahan. Salahane dulure iki cilik, adoh cilik tuh. Itu dilihat dengan jelas. Nah itu. Maka orang yang baik, kata Nabi, orang yang beruntung itu habis waktu untuk mengoreksi kesalahannya sendiri sehingga tidak sempat melihat kesalahan orang lain. Apalagi? Surah halaman pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Buruk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini pertanyaan. Mohon dijelaskan dari surat tersebut dengan contoh-contohnya agar lebih jelas, Ustaz. Itu kan surat Al-Hujurat sudah biasa dijelaskan di situ berulang kali. Yang kurang jelas apanya? Itu antara di situ jangan kamu memperolok-olok satu kelompok atau satu kaum atau satu golongan lain, jangan saling olok-olokan. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah yang baik daripada yang mengolok-olok. Bisa jadi yang memperolok-olok itu lebih jelek daripada yang diolok-olok. Itu aturan Allah untuk menjaga supaya hidup manusia itu bisa berdampingan dengan baik, dengan rukun, dengan mengamalkan ibadah, aktivitas hidup hanya lillahi rabbil alamin. Perkara ada satu kelompok atau satu golongan yang tidak sepaham dengan golonganmu, jangan kamu memperolok-olok. Bisa jadi golongan yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada golonganmu yang suka ngolok-olok itu. Itu perolokan. Juga jangan wanita. Satu ngolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kalau dalam ayat itu disebut wanita, kalau pria boleh enggak ngolok-olok pria lainnya? Kenapa kok wanita? Nah rupanya pada zaman Nabi yang suka ngolok-olok wanita lain itu biasanya yang suka olok-olokan satu dengan yang lain itu para wanita. Rupanya begitu zaman Nabi sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya satu contoh kan tadi, Aisyah saja hanya Sofia karena pendek, nah dia olok-olok atau dia remehkan karena pendeknya tadi. Langsung ditegur oleh Nabi, apa yang kamu katakan itu kalau dicampur dengan air laut seluruhnya ini keruh semua. Jadi kata-kata perolok-olokan tadi sangat buruk. Itu hanya pendek, memang mungkin lebih tinggi kamu. Tapi mungkin dia lebih baik di sisi Allah daripada kamu yang tinggi, yang olok-olok tadi. Ya, maka jangan wanita satu mengolok-olok wanita lain. Bisa jadi itu lebih baik yang diolok-olok malah. Terus jangan kamu mencela dirimu sendiri. Ya. Jangan mencela dirimu sendiri. Maksudnya apa? Orang muslim satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau kamu mencela orang muslim yang lain, berarti kamu mencela dirimu sendiri. Kamu membicarakan aib saudaramu, berarti membicarakan aibmu sendiri. Ya. Ngelek-elek wong Islami padha karo ngelek-elek awakmu dhewe. Karena orang Islam itu seperti satu tubuh, sebagian sakit, semua satu tubuh merasakan sakit. Kata Nabi kan begitu. Al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Dan jangan manggil-manggil dengan sebutan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan itu, ya, seburuk-buruk panggilan itu, apa tadi diterangkan itu? Panggilan yang buruk. Panggilan yang buruk sesudah dia iman. Sudah iman dipanggil dengan buruk. Apa dia disebut? Padahal dia orang iman. Apa dipanggil
orang munafik, apa dipanggil orang dolim, atau dipanggil orang kafir, apa dipanggil. Ya pokoknya setelah dia orang iman, itu orang baik. Orang iman itu pilihan Allah. Maka jangan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kalau tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu, kamu termasuk orang yang dolim. Nah, terus itu ayat yang tadi dibahas, orang-orang yang beriman. Jangan kamu suka berprasangka. Jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Lah prasangka yang dosa tentunya prasangka yang tidak baik. Su'udon. Itu tidak boleh dilakukan. Itu membawa dosa itu. Dan juga jangan kamu mencari-cari kesalahan, tajasus. Ngrungokke pengajian kene iku ora butuh ilmune. Mung butuh goleki kesalahan-kesalahane. Ya, kamu datang di pengajian ngrungokke, sing apik-apik malah ra klebu. Iku nek omonge salah sithik atau tidak betul sih, itu sing kecatat. Memang sing digoleki salahe. Jadi bukan mencari ilmu, tapi yang dicari kesalahannya. Kesalahannya. Atau kepada seseorang. Mengenal orang itu, mendekati orang itu, bukan untuk mengenal atau berbuat baik pada mereka, tapi cari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan itu nggak boleh. Ya dah. Cara kalau jadi polisi, ya polisi sing apik. Ini momen yang di stop itu tidak bawa apa itu STNK. Sama ini tidak bawa helm. Pakai stop, tol. Helmnya mana? Tidak bawa. Jelas salah tuh. STNK-nya mana? Tunjukkan. Ya, oh betul loh. Tutup pentil barang gulai. Pentilnya kok orang gue tutup. Lah itu namanya mencari-cari kesalahan. Bukan mencari orang yang salah, tetapi mencari-cari kesalahan. Mencari orang salah dengan mencari-cari kesalahan lain. Lain. Lalu di sini ada pencurian. Bah, masuk ambil apa-apa. Ciri-cirinya ini. Lah ketemu. Lah itu mencari orang yang salah tadi. Mencari pencurinya. Jadi mencari orang yang salah. Yang tidak salah jangan dicari-cari kesalahan. Maka kalau diatur, diterangkan peraturan ini. Jalan lalu lintas, jalan protokol dalam terjadi itu misalnya bebas. Tertib artinya bebas dari pelanggaran. Ya tertib, helm tertib. Kan semua boncengan tidak boleh. Kalau di Jakarta sana kan ada satu jalan yang tidak boleh mobil lewat di situ minimum penumpangnya kurang dari 3 tidak boleh. Penumpangnya kurang dari 3 nggak boleh. Bawa mobil dewe sopir tak nggak boleh di Jakarta. Ada jalan tertentu yang tidak boleh. Mengapa begitu? Untuk mengurangi kepadatan. Jakarta kabeh duwe mobil, kabeh wong metu nggo mobil dewe-dewe ya, saya penuh lagi. Nah itu dah. Jadi jangan mencari-cari. Kalau itu sudah jelas larangan itu, oh kok ada ini pelanggaran ini, larangan jalan tidak boleh lewat sini karena ada apa? Strip merah itu. Lah kok lewat sini lah itu namanya dia orang salah. Langsung dicekel kesalahannya. Jelas kan? Kalau kesalahannya hanya masalah itu, jangan terus lain-lain dicari. Itu tadilah. Nanti reteng-reteng ditulis kafe, barang murup kafe lah pak terakhir pentile. Reteng urep, coba lampuren, direk, ya hidup. Laksonya, din, wah ya hidup. Dan tidak ada nih, terakhir tutup pentil. Ya. Wah tadi baru jatuh di situ pak, ya gula isi ora ketemu, tilang. Nah, itu namanya mencari-cari kesalahan. Itu tidak baik. Ya mudah-mudahan bisa memahami. Saya cukupkan sekian, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa, baru saja kita simak siaran ulang pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Pembahasan tentang larangan ghibah atau ngerasani, dan mengolok-olok saudara seiman. Tetaplah bersama kami untuk menyimak kajian Islam Al-Quran dan Sunnah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.